Satu sisi yang lain ya, kalau kita mendapati ada sebagian kaum muslimin yang berpendapat bolehnya melakukan peringatan Maulid. Dan kira-kira jamaah dirahmati Allah, apa yang menjadi dasar kenapa kok kemudian dilakukan peringatan Maulid Nabi ini? Di antaranya adalah karena perayaan Maulid itu bagian dari bentuk ungkapan dan ungkapan kegembiraan serta kebanggaan kita terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi peringatan Maulid Nabi itu dianggap sebagai bentuk ungkapan dan ekspresi kegembiraan kita karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di muka bumi ini. Dan ini umumnya kemudian berdasar pada Quran surat Yunus ayat 58. Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Dan dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira. Maka secara umum ayat ini memerintahkan kita bergembira terhadap karunia yang Allah berikan kepada kita. Dan di antara karunia yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di muka bumi ini, sehingga kita bisa mengenal agama Islam dengan sempurna, yang mengajarkan kita jalan ke surga, yang mengajarkan kita jalan yang harus kita hindari menuju neraka dan seterusnya. Dan ini adalah rahmat yang paling besar. Fabidzalika falyafrahu. Maka dengan itulah hendaknya kamu bergembira. Dan menurut pendapat yang membolehkan Maulid, cara kita untuk bergembira dengan lahirnya Nabi yang mengadakan peringatan Maulid Nabi tadi. Tentu jamaah dirahmati Allah, hal ini juga dibantah oleh para ahli ilmu. Tentu makna cara kita atau cara kita bergembira dengan Nabi adalah dengan mewujudkan kecintaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menjalankan perintahnya dan seterusnya tadi. Tentu dengan cara kita mengekspresikan cinta kita kepada Nabi, ya menjalankan ajaran Islam dengan baik, tidak dengan cara mengada-ngadakan hal yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Nah, ini kurang lebih jawabannya. Kemudian di antara dalil diperingatinya Maulid Nabi, karena peringatan Maulid itu juga sebenarnya sudah dicontohkan sendiri oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini umumnya meyakini bahwa memperingati Maulid itu sebenarnya Nabi sendiri juga sudah memperingatinya pada zaman Nabi masih hidup. Apa contohnya Bapak Ibu? Apa buktinya bahwa Nabi itu juga sudah memperingati hari lahirnya? Buktinya adalah ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ya, oleh sahabat pada waktu itu, kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpuasa pada hari Senin? Ya, dan ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Qatadah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, ya Rasulullah, kenapa kok berpuasa pada hari Senin? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya, dzaka yaumun wulidtu, itu adalah hari di mana aku dilahirkan. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bergembira dengan hari lahirnya, dan Nabi kemudian memperingatinya dengan berpuasa setiap hari Senin. Nah, jamaah rahmati Allah, landasan ini juga nanti ternyata juga dibantah oleh para ahli ilmu yang lain. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berpuasa pada hari Senin itu tidak serta-merta karena faktor hari lahirnya semata. Dan lebih penting lagi, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berpuasa pada hari Senin itu ya karena perintah untuk melakukan puasa sunnah di hari Senin itu. Kemudian yang kedua, puasa hari Senin atau puasa sunnah di hari Senin itu tadi tidak semata-mata karena hari lahirnya Nabi. Karena dalam hadis itu nanti ada lanjutannya. Dzaka yaumun wulidtu wa yaumun buistu fihi wa unzila alayya fihi. Jadi ada 3 sebab kenapa
Nabi berpuasa di hari Senin? Yang pertama karena hari itu adalah hari Nabi dilahirkan, hari Senin, karena memang Nabi dilahirkan di hari Senin. Yang kedua, hari Senin itu pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi seorang Nabi dan Rasul. Nabi diutus menjadi seorang Nabi dan Rasul. Yang ketiga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari Senin itu juga Nabi diberikan wahyu, diturunkan Al-Quran kepada Nabi itu juga pada hari Senin. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa pada hari Senin itu bukan semata-mata unsur lahirnya, hari lahirnya, tapi ada sebab yang lain. Kalau memang itu dikatakan sebabnya karena hal-hal tersebut, maka bukan hanya sekedar hari lahir Nabi. Untuk itulah di antara hari yang paling dibanggakan di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hari Senin. Termasuk nanti jamaah yang dirahmati Allah, di antara bantahan tadi, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa di hari Senin pada saat Nabi dilahirkan? Karena ini menunjukkan rasa syukurnya. Jadi kesyukuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas perintah, atas nikmat yang diberikan, yaitu dengan lahirnya itu Nabi wujudkan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka semestinya kalau kita sama menggunakan dalil tadi, kalau kemudian kita berdalil tadi bahwa Nabi memperingati hari lahirnya dengan berpuasa, dan ini dianggap sebagai peringatan memperingati hari lahir Nabi, Nabi memperingati hari lahirnya dengan beribadah. Dengan apa? Berpuasa. Dan tidak memperingatinya dengan yang lain, kan? Nabi memperingatinya dengan berpuasa. Taruhlah misalnya kalau kita menganggap bahwa ini adalah dalil tentang Maulid, bahwa maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperingati hari lahirnya itu dengan beribadah, dengan berpuasa, dengan tidak melakukan hal-hal yang lain seperti itu. Nah, wallahu a'lam, ya, pada dasarnya ini pun juga masih ada sanggahan-sanggahan dari para ahli ilmu yang lain. Nah, kemudian ini diantara alasan yang lain kenapa diperingati kelahiran Nabi atau Maulid Nabi, karena dengan dasar kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi faktor pendorong akan anjuran syariat untuk membaca sholawat, ya, dan salam kepada Nabi dan seterusnya. Ala kulli hal jamaah rahmati Allah, pada dasarnya inilah kurang lebih, ya, ada pendapat yang mengatakan ini bukan bagian dari perintah, dan ini termasuk perkara baru dalam agama yang tidak boleh dilakukan. Jadi ada juga yang menyampaikan bahwa ini boleh dilakukan karena sebab-sebab tadi. Tapi kalau kita cermati Bapak Ibu, di antara pendapat-pendapat yang ada tadi, tentu perbedaan pendapat itu bukan dalil. Yang kita amalkan adalah pendapat yang lebih kuat. Pendapat yang lebih kuat ini yang kita jadikan sebagai acuan. Maka kalau kita lihat dari dalil-dalil yang ada atau dari landasan untuk mengamalkan Maulid itu sendiri, wallahu a'lam, ya, maka kita bisa lihat pendapat pertama tadi yang disampaikan oleh kelompok ulama-ulama Malikiyah atau Syafi'iyah tadi, ini wallahu a'lam, ya, justru lebih insya Allah yang lebih kuat, yang lebih aman untuk kita amalkan, yaitu tadi yang mengatakan bahwasanya pada dasarnya Maulid ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, yang artinya kita tidak melakukannya.